Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Ibu Lisa Tania SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tentang entalpi. Adapun anggota kelompok 3 yang pertama yaitu Novita Nur Sabrina dengan nomor pokok mahasiswa 211-3023-018. Yang kedua ada Ihda Zulfa Ardillah dengan nomor pokok mahasiswa 211-3023-022. Yang ketiga ada Ginanti Putri Ganta dengan nomor pokok mahasiswa 211-3023-040. Yang keempat itu ada Pintati dengan nomor pokok mahasiswa 211-3023-064. Yang kelima ada Miftah Revinasari dengan nomor pokok mahasiswa 211-3023-074. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Media Nopasari, dengan nomor pokok mahasiswa 211-3023-078. Adapun pokok bahasan pada materi kelompok kami, yang pertama itu entalpi, kedua pengukuran perubahan entalpi, yang ketiga perubahan entalpi standar, yang keempat entalpi pembentukan, kelima kapasitas kalor, dan yang terakhir ketergantungan entalpi reaksi terhadap temperatur. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Novita Nur Sabrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Media. Untuk materi yang pertama yaitu entalpi. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi terdiri dari energi dalam sistem. Energi yang diberikan sebagai kalori diubah menjadi kerja untuk memberikan tekanan balik terhadap lingkungannya, sehingga DU kurang dari dQ. H sama dengan U plus PV, di mana P sama dengan tekanan sistem, P sama dengan energi dalam, U sama dengan energi dalam, dan V sama dengan volume. Pengukuran perubahan entalpi. Perubahan entalpi yang mengikuti perubahan fisika atau kimia dapat diukur dengan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Alat yang paling penting untuk mengukur delta U adalah bom adiabatik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ihda. Kepada Ihda, saya persilakan. Baik, terima kasih Pita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar yaitu perubahan entalpi untuk proses yang zat awal dan akhirnya ada dalam keadaan standar. Keadaan standar suatu zat pada temperatur tertentu adalah bentuk murni zat tersebut pada tekanan 1 bar. Contohnya yaitu penguapan standar delta H0 uap adalah perubahan entalpi per mol cairan murni pada tekanan 1 bar menguap menjadi gas pada tekanan 1 bar seperti H2O liquid menjadi H2O gas. Delta H-nya adalah plus 40,66 kJ per mol. Materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu entalpi perubahan fisik. Entalpi perubahan entalpi standar yang menyertai perubahan fisik disebut entalpi transisi standar. Contohnya entalpi penguapan
entalpi perbulan standar, yaitu H2O solid menjadi H2O liquid dengan delta H novus, yaitu plus 6,01 kJ per mol. Kita sudah menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jalan antar dua keadaan. Ini berarti bahwa nilai delta H 0 yang sama akan diperoleh bagaimanapun perubahan yang akan dihasilkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ginanti. Kepada Ginanti dipersilakan. Baik, terima kasih Hida. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang entalpi pengionan. Entalpi pengionan adalah perubahan entalpi standar untuk penghilangan suatu elektron, di mana E dalam fasa gas menjadi E plus dalam fasa gas plus elektron negatif dalam fasa gas. Karena 1 mol reaktan gas menghasilkan 2 mol produk gas, energi dalam dan entalpi pengionan berbeda kira-kira sebesar RT pangkat 4. Atau bisa dituliskan dengan delta HI sama dengan delta UI plus RT. Selanjutnya yaitu entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan. Entalpi disosiasi suatu ikatan bergantung pada struktur molekul sisanya. Entalpi ikatan rata-rata adalah suatu nilai entalpi disosiasi ikatan dari ikatan A sampai B yang dirata-ratakan dari satu sisi senyawa sempurna. Entalpi ikatan rata-rata berguna karena memungkinkan kita memperkirakan perubahan entalpi reaksi apabila data tidak tersedia. Perubahan entalpi standar yang menyertai pemisahan semua atom dalam suatu zat dapat berupa unsur atau senyawa, disebut entalpi pengatoman. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Pintati. Baik, materi selanjutnya yaitu entalpi perubahan kimia. Entalpi pembakaran standar adalah entalpi reaksi standar untuk oksidasi zat organik menjadi CO2 dan H2O bagi senyawa yang mengandung C, H, dan O, dan menjadi N2 bagi senyawa yang juga mengandung N. Tabel di samping yaitu entalpi pembentukan dan pembakaran standar senyawa organik atau TC per kilojoule mol pangkat min 1. Yang pertama ada benzena atau C6H6 dengan pembakarannya itu sama dengan plus 49,0 dan pembakarannya min 3268. Yang kedua ada etana atau C2H6 dalam fase gas, pembentukannya yaitu min 84,7 dan pembakarannya itu min 15,60. Yang ketiga, glukosa atau C6H12O6 dalam fase solid, pembentukannya min 1274 dan pembakarannya min 2808. Yang keempat ada metana atau CH4 dalam fase gas, pembentukannya min 74,8 dan pembakarannya min 890. Yang kelima ada metanol atau CH3OH dalam fase liquid dengan pembentukannya min 238,7 dengan pembakarannya min 726. Selanjutnya hukum Hess, yang dimana bunyinya entalpi reaksi secara keseluruhan adalah jumlah entalpi reaksi dari reaksi individual yang merupakan bagian dari suatu reaksi. Adapun contohnya untuk menentukan perubahan entalpi dari reaksi 1N2 dalam fase gas ditambah 1O2 dalam fase gas
menjadi NO2 dalam gas, berapakah delta H-nya? Jadi reaksi tersebut dapat berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, setengah N2 dalam fase gas ditambah setengah O2 dalam fase gas menjadi NO dalam fase gas, delta H-nya plus 90,37 kJ per mol. Tahap keduanya, NO dalam fase gas ditambah setengah O2 dalam fase gas menjadi NO2, delta H-nya menjadi min 56,52 kJ per mol. Didapatkan setengah N ditambah setengah O2 dalam fase gas menjadi NO2 gas, delta H-nya menjadi 90,37 kJ per mol pangkat min 1 dikurangi 56,52 kJ per mol pangkat min 1. Jadi total keseluruhan delta H-nya menjadi plus 33,85 kJ per mol pangkat min 1. Selanjutnya, entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan standar atau delta HF adalah suatu zat entalpi standar untuk pembentukan zat itu dari unsur-unsurnya dalam keadaan referensinya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Miftah Revinasari. Baik, terima kasih Pintati. Di sini saya akan melanjutkan siklus Brown-Haber. Siklus Brown-Haber digunakan terutama sebagai cara menghitung energi Cc atau lebih tepatnya entalpi yang tidak bisa diukur secara langsung. Entalpi Cc adalah perubahan entalpi yang terlibat dalam pembentukan senyawa ionik dari ion berfasa gas. Selanjutnya ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau kapasitas panas biasanya dilambangkan dengan kapital C, adalah besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat benda sebesar jumlah tertentu atau 1 derajat. Cara mengukur kapasitas kalor zat. Kapasitas kalor pada volume tetap. Seperti yang kita ketahui, kapasitas kalor dalam suatu zat itu tergantung pada kondisinya. Misalnya, suhu apabila memiliki volume tetap sehingga tidak dapat melakukan kerja apapun. Kalor yang diperlukan untuk mengubah temperatur atau D adalah CV dikali dt, di mana CV di sini adalah kapasitas kalor pada volume tetap dan dapat diketahui dCV itu sama dengan DU, sehingga dapat dituliskan menjadi DU sama dengan CV dikali dt. Dan seperti pada gambar dapat dituliskan juga CV sama dengan DU dikali dt. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Media Novasari. Kepada Media dipersilahkan. Selanjutnya yaitu cara mengukur kapasitas kalor zat. 2. Kapasitas kalor pada tekanan tetap. Kalor yang diperlukan agar menghasilkan perubahan temperatur yang sama adalah dQp sama dengan Cp dikali dt, di mana Cp merupakan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Oleh karena itu, dengan umum Cv berbeda dengan Cp. Dengan rumus Cp sama dengan dH per dt dikali P. Cara mengukur kapasitas kalor zat. Pada sampel tertentu, nilai Cp lebih dari Cv. Sama dengan, itu artinya rumusnya Cp min Cv sama dengan Nr. Materi selanjutnya yaitu kebergantungan entalpi reaksi dengan temperatur. Entalpi reaksi pada temperatur yang berbeda dapat diperkirakan dari kapasitas kalor dan entalpi reaksi pada temperatur referensi. Jika perubahan temperatur sangat kecil,
dt, maka perubahan entalpi zat tersebut adalah Cp dt. Oleh karena itu, untuk perubahan temperatur dari T1 ke T2, entalpi zat berubah dari HT1 menjadi delta H T2 sama dengan delta H T1 plus T2 T1, delta Cp dt atau hukum Kirchhoff, dengan delta Cp sama dengan CCpC plus DCpD min ACpA plus BCpB. Dalam beberapa hal, ketergantungan kapasitas kalor pada temperatur diperhitungkan dengan menuliskan CPJ T sama dengan AJ plus BJ plus CJ per T2. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami yaitu entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi terdiri dari energi dalam sistem. Jika sebuah sistem bebas untuk mengubah volumenya terhadap tekanan luar yang tetap, perubahan energi dalamnya tidak lagi sama dengan energi yang diberikan sebagai kalor. Perubahan entalpi yang mengikuti perubahan fisika atau kimia dapat diukur dengan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.